Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Agustrisniasih dari kelompok 6. Selaku moderator, saya akan memperkenalkan dua anggota kelompok saya, yaitu Linda Sari dan Muhammad Gari Arif Hadrian. Kami di sini akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami yang berjudul Kondisi yang disebabkan peristiwa traumatik dan gangguan kepribadian. Baiklah, materi pertama saya yang akan menjelaskannya. Dan materi pertama yaitu kondisi yang disebabkan peristiwa traumatik. Trauma berasal dari kata Yunani atau traumatos yang berarti luka yang bersumber dari luar. Trauma didefinisikan sebagai peristiwa-peristiwa yang melibatkan individu yang ditunjukkan dengan suatu insiden yang memungkinkan ia terluka atau mati, sehingga muncul perasaan diteror dan perasaan putus asa. Trauma is defined as any event that involves the individual being exposed to an incident where injury or death was a possibility and where feeling of terror and hopelessness were evoked. Alien 1995, Max Mann and Ward 1995, Rosblom, William and Watkins 1999. Kecelakaan, bencana alam, kekerasan domestik, penyalahgunaan seksual, luka-luka yang serius, penipuan kejahatan, dan peristiwa-peristiwa yang mendadak. Contohnya, kematian seseorang teman dekat atau anggota keluarga yang tak diduga merupakan contoh peristiwa yang berhubungan dengan gejala trauma. American Psychiatric Association atau biasa disingkat dengan APA 2000. PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. PTSD merupakan gangguan kecemasan yang membuat penderitanya teringat pada kejadian traumatis. Peristiwa traumatis yang dapat memicu PTSD antara lain perang, kecelakaan, bencana alam, dan pelecehan seksual. Gejala PTSD atau gangguan stres pasca trauma memiliki beberapa gejala, yaitu yang pertama ingatan pada peristiwa traumatis, 2. Kecenderungan untuk mengelak, 3. Pemikiran dan perasaan negatif, 4. Perubahan perilaku dan emosi. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Linda Sari akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pengobatan PSTD, gangguan stres pasca trauma. Yang pertama dengan cara psikoterapi. Psikoterapi dibagi 3 cara, yaitu terapi perilaku kognitif, membantu pengidap untuk mengenali cara pikir atau pola kognitif. Yang kedua, terapi exposure, memberikan dukungan awal dalam mengurangi kecemasan dan meningkatkan pengalaman secara efektif. Yang ketiga, F-movement, desensitization, and reprocessing, menggabungkan terapi paparan dan sebuah serial pergerakan mata terarah untuk membantu pengidap memproses sebuah peristiwa traumatis dan dokter akan mengamati reaksi pengidap. Cara yang kedua dengan obat-obatan, dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama, antidepresan. Obat ini membantu meringankan gejala depresi, cemas, gangguan tidur, dan gangguan konsentrasi. Yang kedua, anti-cemas. Obat ini membantu meredakan gangguan cemas yang berat. Yang ketiga, prazosin. Prazosin meringankan gejala dan menekankan terjadinya mimpi buruk. Gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian adalah suatu kondisi yang menyebabkan penderitanya memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak sehat dan berbeda dari orang normal. Selain pola pikir yang tidak sehat, kondisi yang dikategorikan sebagai penyakit mental ini juga bisa membuat penderitanya sulit untuk merasakan, memahami, atau berinteraksi dengan orang lain.
Gangguan kepribadian dalam diri seseorang juga bisa menyebabkan masalah dalam lingkungan sosial. Tidak jarang, hubungan antara penderita gangguan kepribadian dengan orang lain di lingkungan rumah, sekolah, bisnis, atau pekerjaan menjadi terbatas. Dalam DSM, Diagnostic and Statistical Manual, gangguan kepribadian adalah kelompok gangguan yang sangat heterogen dan diberi kode pada aksis 2 serta dianggap sebagai pola perilaku dan pengalaman internal yang bertahan lama, pervasif dan tidak fleksibel, yang menyimpang dari ekspektasi budaya orang yang bersangkutan dan menyebabkan kendala dalam berfungsian sosial dan pekerjaan. Faktor yang memicu. Yang pertama, adanya kelainan pada struktur atau komposisi kimia di dalam otak. Yang kedua, adanya riwayat gangguan kepribadian atau penyakit mental dalam keluarga. Yang ketiga, menghabiskan masa kecil di dalam kehidupan keluarga yang kacau. Yang keempat, perasaan sering diabaikan sejak masa kanak-kanak. Yang kelima, mengalami pelecehan sejak kanak-kanak, baik verbal maupun fisik. Yang keenam, tingkat pendidikan yang rendah. Yang ketujuh, hidup di tengah-tengah keluarga berekonomi sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gary Arif Adrian akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ciri-ciri orang yang mengalami gangguan kepribadian. 1. Ketergantungan yang berlebihan. 2. Ketakutan yang mendalam. 3. Kesedihan yang mendalam. 4. Kemarahan yang tidak dapat dikontrol. 5. Berperilaku aneh. 6. Mengurung diri atau menghindari interaksi sosial. 7. Sulit menjalin hubungan dekat dengan orang lain. 8. Kesulitan mengendalikan pikiran dan sering berprasangka buruk. Pengobatan gangguan kepribadian. Cara utama dalam menangani gangguan kepribadian adalah melalui terapi psikologis atau kejiwaan di bawah bimbingan psikiater. Terapi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pasien dalam mengendalikan emosi serta pikirannya secara lebih baik. Umumnya terapi ini dilakukan setidaknya selama 6 bulan. Namun durasinya bisa lebih panjang jika kondisi kejiwaan pasien cukup parah. Terapi psikologis terdiri dari 3 jenis, yaitu terapi kognitif. Terapi ini bertujuan untuk mengubah cara berpikir dan perilaku pasien ke arah yang positif. Terapi ini didasarkan kepada teori bahwa perilaku seseorang merupakan wujud dari pikirannya. Jika seseorang berpikir negatif, maka perilakunya pun akan negatif. Begitupun sebaliknya. 2. Terapi psikodinamik. Terapi ini bertujuan mengeksplorasi dan membenahi segala bentuk penyimpangan pasien yang telah ada sejak masa kanak-kanak. Kondisi semacam ini terbentuk akibat pengalaman-pengalaman negatif yang dialami pasien di masa lalu. 3. Terapi interpersonal. Terapi ini didasarkan kepada teori bahwa kesehatan mental seseorang sangat dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan orang lain. Artinya, jika interaksi tersebut bermasalah, maka gejala-gejala gangguan kepribadian bisa terbentuk. Karena itulah, terapi ini bertujuan untuk membenahi segala masalah yang terjadi di dalam interaksi sosial pasien. Selain terapi psikologis, dokter bisa memberikan obat-obatan kepada pasien. Namun penggunaan obat hanya didasarkan apabila gejala-gejala yang terkait dengan gangguan kepribadian sudah memasuki tingkat menengah atau parah. Sejumlah obat yang mungkin dipakai adalah obat-obatan penstabil suasana hati dan obat penghambat pelepasan serotonin atau antidepresan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, sampai di sini presentasi dari kelompok 6. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.